Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di pagi hari ini kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bermain di lingkungan tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 6. Nah, di sini kita mengamati yaitu ada gambar. Nah, siapakah itu? Nah, apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Nah, pernahkah kamu melakukan permainan seperti ini? Ini adalah permainan sepak bola yang dilakukan oleh Dayu bersama teman-temannya. Mereka selalu dalam permainan itu selalu bersama-sama. Nah, kemudian berikutnya kita membaca apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola. Setiap anggota harus mematuhi peraturan dalam permainan. Nah, untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tempat lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga berlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita jalankan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Nah, berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, di sini ada teks tentang sepak bola. Nanti kalian akan mengisi yang apa makna dari cerita sepak bola ini. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan berapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Kalau menggunakan tangan akan mendapatkan sanksi. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan pelanggaran dan akhir permainan.
Nah, di sini kita simak ada tugas itu untuk memperjelas yang kita tadi sudah dibaca. Di sini ada kata-kata dan maknanya, yaitu tim. Apa yang dimaksud dengan tim? Tim adalah kelompok. Kemudian inti adalah pusat atau paling utama. Gol yaitu masuknya bola ke dalam gawang. Dan yang dimaksud dengan gawang adalah tempat memasukkan bola. Kemudian penalti, apa yang dimaksud dengan penalti? Yaitu tendangan hukuman karena melanggar peraturan di depan gawang pada batas yang ditentukan. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Yang pertama adalah tim. Udin mempunyai tim yang sangat kompak. 2. Inti. Pemain inti adalah pemain yang profesional. 3. Gol. Benny berhasil mencetak gol. Kemudian gawang. Gawang adalah tempat masuknya bola. Penalti yaitu tim Udin mendapat tendangan penalti. Nah, itulah kalimat yang dibuat dari kata-kata yang sudah tersedia. Kemudian keragaman benda dalam pemain sepak bola. Nah, di dalam sepak bola ini ada benda-benda yang diperlukan. Di antaranya adalah peluit, bola, dan kartu. Alat dan bahan, peluit, bola, dan kartu. Petunjuk, sediakan alat dan bahan. 2. Amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawahnya. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa nama benda peluit, ciri-ciri benda mengeluarkan bunyi jika ditiup. Kemudian bentuk benda bulat memanjang. Kemudian nama benda bola, ciri-ciri bola dapat memantul, di dalamnya terdapat udara. Bentuk bola bulat. Kemudian nama benda kartu, ciri-ciri benda berwarna merah dan kuning tipis. Bentuk bola segi 4. Di sini kita akan belajar menghitung. Nah, coba sediakan atau langsung diisi di WA group, di chat. 16 dibagi 2 berapa? 21 dibagi 3, 32 dibagi 4, 35 dibagi 5, 48 dibagi 6. Silahkan untuk mengisi yang nomor 5 ini langsung saja diisi di chat. Siapa yang paling tepat, siapa yang paling cepat, itulah yang mendapat ranking atau nilai yang paling tinggi. Kemudian berikutnya adalah di sini ada contoh 28 dibagi 2 sama dengan 14. Ini bisa dilihat, kalau sekalian sudah hafal bisa dari perkalian, kalau belum hafal kita gunakan pengurangan berulang. Misalnya 28 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai hasilnya 0, maka dihitunglah angka 2-nya yaitu sebanyak 14. Kemudian 30 dibagi 2 juga begitu cara menghitungnya, dikurangi 2 dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Setelah dihitung maka hasil angka 2-nya itu adalah 15. Kemudian 32 dibagi 2 juga cara menghitungnya sama. Hasilnya 16, 34 dibagi 2 hasilnya 17. Nah, di sini ada nomor 2, silahkan hitung sendiri. 66 dibagi 6 berapa? Kemudian 12 kali 6 hasilnya berapa? Dan 84 dibagi 6 hasilnya berapa? Silahkan dihitung. Di sini ada lagi, nah ini yang kalian harus hitung, yaitu pembagian 7, pembagian 2, pembagian 9, dan pembagian 10. Nah, mungkin itu yang hari ini kita selesaikan.
Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.